Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Alkitab mengatakan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau engkau percaya, kau dan istri rumahmu diselamatkan oleh Tuhan. Biar orang dunia sana mengatakan, sejak kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia diangkat? Biarkan saja. Tapi kita harus percaya pada firman Allah yang dikatakan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, dan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kiranya Allah terus memberikan kami motivasi, dorongan, dan hal-hal yang baik untuk membangun dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Filipi 1:24 sampai 26, demikian bunyi firman Allah. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Haleluya. Jadi kita hidup bermasyarakat, hidup bertetangga atau hidup di tengah-tengah masyarakat, kita tentu akan bersosialisasi dengan lingkungan kita. Dan Alkitab katakan dengan jelas ketika Paulus ada di tengah-tengah jemaat, ada hal yang sangat menarik. Dikatakan tema kita adalah hidup memberikan manfaat kepada orang lain. Hidup memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, di sini kita bisa melihat dari pembacaan tadi dengan jelas. Yang pertama, kehadiran daripada Paulus itu di tengah-tengah jemaat adalah memberikan motivasi yang begitu positif, yang begitu luar biasa, yang begitu sangat-sangat menarik, yang membuat orang-orang akan terus mau mencapai. Kalau kita kan mau hal-hal yang mau mencapai lebih tinggi, tentu kita akan senang walaupun banyak rintangan dan tantangan. Saya masih ingat ketika saya mendaki gunung dengan teman-teman tengah malam, pagi-pagi sekali, tidak tahu di mana itu puncak ada, tetapi pagi-pagi sekali kami harus menaiki, harus berangkat supaya bisa di puncak Rinjani itu tepat pada waktunya, supaya kami bisa melihat matahari terbit. Nah, apa yang terjadi di tengah-tengah yang buta itu? Kita tidak tahu bahwa kiri kanan kita adalah jurang, dan hanya disertai lampu kecil menyertai perjalanan hidup kita. Tetapi yang mau saya katakan, kita semakin naik, sehingga pada waktu naik di atas, saya bersorak, saya meloncat, dan saya katakan, puji Tuhan, saya pernah menjadi orang tertinggi di NTB. Karena pada puncak yang hanya 3 orang atau 2 orang biasa, hanya itulah puncaknya, dan saya sempat ada di situ. Dan yang mau saya katakan adalah, untuk mencapai puncak kita bekerja keras, kita berjuang. Ada teman saya yang mau menyerah, 2 orang yang mau menyerah. Saya angkat beban mereka. Saya berkata, kalau kamu tidak naik, saya juga tidak naik. Saya tidak ingin teman saya tidak mengalami sukacita itu. Ada banyak orang sedang lagi susah, dibuang aja begitu. Tapi saya katakan, saya akan bawa barang Anda. Mari kita sama-sama naik ke puncak. Itu baru luar biasa. Dan motivasi itu saya berikan kepada mereka. Dan pada akhirnya kami sama-sama naik di puncak. Haleluya, itu sangat luar biasa. Jadi kalau teman Anda mengalami kepedihan, kesusahan, jangan justru Anda dorong dia untuk jatuh, tapi naikkan harkat dan martabat. Seperti Paulus ini, dia memberikan manfaat kepada jemaat, memberikan motivasi semakin maju di dalam Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah adalah mendorong orang lain bersukacita. Karena saya katakan ini 3M, mendorong orang lain bersukacita dalam imannya. Jadi pastilah ada orang masa-masa sulit, masa-masa susah dalam imannya. Kalau kita sebagai gembala, kita tahu kalau jemaat datang,
kita pasti push dia, pasti dorong dia untuk terus mengandalkan Tuhan, berdoa, baca firman Allah, dan lain sebagainya. Supaya apa? Mereka bersuka cita. Itu sebabnya 10 pujian saya kepada Tuhan setiap hari, dan 1000 ucapan terima kasih dalam rangka mempush iman saya supaya sukacita ilahi itu tidak hilang. Dan yang paling saya ingat bagaimana proses ketika saya dijarah habis-habisan dan hanya keluar baju di badan, lalu kemudian saya ada di tengah-tengahnya, itu belum lagi pedang di leher saya, belum lagi paginya pisau karena paginya saya melihat sudah amblas semua. Ya, tapi yang saya sangat luar biasa itu adalah sukacita saya tidak hilang. Bahkan ketika malam saya tidur bersama dengan istri saya nggak bisa tidur. Dia nangis saja. Sehingga ketika jam 4 mau bangun dan saya melihat istri saya nangis, "Loh, kenapa kamu, mah?" Saya katakan kepada dia, "Apakah Bapak tidak berpikir ya tentang apa yang hilang?" Saya katakan pada dia, saya peluk dia, saya rangkul dia, saya katakan, satu hal yang tidak bisa diambil dari hidup saya adalah Yesus. Harta bisa hilang, tapi jangan sampai Yesus yang hilang dari hati kita. Kalau sampai Yesus yang hilang, kita akan double susah. Ya. Kalau hanya barang akan bisa berganti. Bisa Tuhan memberkati dengan cara yang lain. Tapi kalau Yesus hilang, itu sangat luar biasa. Sukacita kita akan hilang, kegirangan kita akan hilang, iman kita akan hilang, kita akan dingin, dan kita akan tidak bergairah. Dan itu sebabnya kita harus memberikan dorongan kepada orang lain yang sedang mengalami hal-hal yang susah. Itu sebabnya kalau saya mendengar teman saya susah, selalu saya datang, walaupun orang lain mengucilkan, dan saya akan selalu datang. Satu contoh, ada teman ya yang jatuh dalam perzinahan, dan itu sangat membuat malu lah ya, dan orang sangat menjauhi dia. Dan saya hampir berapa kali saya datang ke tempat dia udah terasing, dia berada di satu tempat yang orang lain belum ada pada waktu itu di situ, ya. Tapi dia ada di situ. Saya berikan dorongan, saya berikan motivasi kepada dia bahwa yang penting kamu mau kembali kepada Tuhan, yang penting kamu biarkan kata orang lain apa saja. Datang kepada Tuhan, minta ampun betul-betul, sesali dirimu, minta ampun, bukan manusia yang mengampuni kamu, Tuhan. Manusia hanya tahu mendakwa. Ya, saya memberikan encourage kepada dia, dan pada akhirnya dia bisa bangkit dan bersyukur. Pada waktu dia menghembuskan napas yang terakhir, dia sudah ada dalam iman yang benar. Sekalipun dia tidak kembali melayani, tetapi masih diberikan hal-hal kecil untuk pelayanan di dalam grupnya. Yang saya mau katakan adalah, jangan pernah mempush orang untuk lebih jatuh, tapi pushlah orang untuk mengalami iman, supaya iman mereka bersukacita karena iman itu dalam Kristus. Yang ketiga, kata firman Allah, membangun, ya. Jadi membangun kemegahan Kristus dalam kita bukanlah sesuatu yang mudah, sebagaimana firman Allah ini. Tetapi itu harus kita lakukan, membangun kemegahan yang semakin, di mana Yesus semakin bertambah-tambah, tapi kita semakin berkurang-kurang. Yesus kemegahan, Yesus semakin bertambah-tambah dalam hidup kita, tapi kita semakin berkurang-kurang. Kita semakin rendah hati, kita semakin hilang. Itu bukan suatu hal yang mudah, proses yang sangat panjang. Tetapi yakin dan percayalah bahwa kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, bahwa kita hidup untuk memberikan kemegahan bagi Tuhan, dan bukan kita yang tampak. Itu sebabnya kalau firman Allah tinggallah dalamku dan firmanku tinggal dalam engkau akan meminta apa saja yang kau inginkan, dan Tuhan akan memberikan. Artinya di mana kemegahan Tuhan ada dalam hidup kita, Allah dengan mudah akan menolong kita, Allah dengan mudah akan memberkati kita, Allah dengan mudah memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Pertanyaan saya adalah, apakah kemegahan Tuhan yang ada padamu kau pakai untuk menyingkirkan Tuhan, mengabaikan Tuhan dalam hidup, atau justru sebaliknya kau semakin hilang dan kau buat Tuhan semakin bertambah-tambah dalam hidupmu? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini kiranya Tuhan Allah menyertai memberkati kami, sehingga kami
bisa memberikan dorongan, motivasi kepada orang lain, memberikan hal-hal, memberikan motivasi, mendorong orang untuk tetap semangat dan membangun kebersamaan dalam hidup ini. Sebagaimana Paulus, dia tidak ingin kehadirannya bukan untuk menyusahkan orang lain, tapi kehadirannya memberi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya pagi malam ini kita tetap beristirahat dalam naungan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.